Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Alfitri, Alia, Bagus, Christian Tutus, serta Muhammad Ayash akan mempresentasikan tugas besar statistika dasar kami yang berjudul Penerapan Analisis Deret Waktu dalam Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam tahun 1996 hingga 2020. Alasan kami memilih data tersebut adalah energi adalah kebutuhan seluruh makhluk hidup untuk melanjutkan hidupnya. Tanpa adanya sumber energi yang menunjang kegiatan-kegiatan yang ada, roda kehidupan tidak akan jalan. Menurut riset dari UNDP tahun 2001, konsumsi energi juga berkorelasi secara positif dengan kualitas kehidupan dalam suatu grup atau masyarakat. Seiring perkembangan waktu, sumber energi yang produksinya diutamakan berubah-berubah tergantung situasi serta urgensi yang dihadapi. Pada era sekarang, isu yang sedang gencar dibahas adalah tentang krisis iklim dan pemanasan global. Pembahasan itu membawa fokus pemberdayaan sumber energi yang lebih bersih secara emisi karbon untuk memenuhi tujuan dari Paris Agreement yang disepakati oleh 197 negara. Salah satu upaya dalam pemberdayaan sumber energi yang lebih bersih adalah dengan pengurangan produksi minyak bumi dan gas bumi. Maka dari itu, peneliti akan membahas secara statistik bagaimana laju dari produksi minyak bumi dan gas alam seiring waktu. Tujuan utama dari tugas ini adalah yang pertama, mengetahui karakteristik data dan grafik deret waktu dari variabel yang diukur dari data produksi minyak mentah dan gas alam dari tahun 1996 hingga 2020. Memodelkan deret waktu di stasioner dengan menentukan parameter modelnya, dan yang terakhir, memprediksi nilai variabel di waktu yang akan datang. Data dan metode yang dipakai yaitu data sekunder yang berkaitan dengan produksi minyak mentah dan gas alam dari tahun 1996 hingga 2020 per 20 Desember 2021. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuannya adalah studi literatur tentang teori analisis deret waktu, statistika deskriptif dan analisis regresi. Yang kedua, pengolahan statistika deskriptif dari data sekunder produksi minyak mentah dan gas alam dari tahun 1996 hingga 2020 per 20 Desember 2021. Dan yang terakhir, pengaplikasian pemodelan deret waktu pada data produksi minyak mentah dan gas alam dari tahun 1996 hingga 2020 per 20 Desember 2021. Pada penelitian ini, batasan masalahnya ada pada waktu. Karena data yang digunakan hanya terbatas dari tahun 1996 hingga tahun 2020 per 20 Desember 2021 dan didapatkan dari bps.go.id serta terdapat data yang kosong pada tahun 2016. Sistematika penulisan dari penelitian kami, yang pertama, ada bab pertama yang berisikan latar belakang, tujuan, dan metode pembatasan masalah serta sistematika. Bab 2 terdapat dasar teori yang mencakup uji asumsi, studi kasus, dan analisis deret waktu. Bab 3 terdapat pengenalan variabel-variabel data yang akan diolah menjadi statistika deskriptif sederhana untuk melihat gambaran data melalui sari numerik dan sari grafik. Bab 4, penjelasan mengenai penerapan metode analisis deret waktu yang digunakan pada data dan hasil yang diperoleh. Dan yang terakhir, bab 5 terdapat kesimpulan. Oke. Perkenalkan, saya Bagus Aulia Ahmad Farizi dengan NIM 1222018. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab 2 yaitu teori dasar analisis deret waktu. Yang pertama yaitu proses stokastik, yaitu barisan bau acak YT dengan T merupakan elemen dari T parameter. Setiap proses stokastik mengandung ruang keadaan S dan indeks parameter T, di mana S merupakan semua nilai yang mungkin dari YT, serta S dan T dapat bernilai diskrit atau kontinu. Kemudian bisa dilihat pada time series, jika T waktu, maka proses stokastik yang di atas tadi dapat disebut dengan time series. Kemudian permasalahan utamanya yaitu bagaimana cara menentukan model YT, sehingga model tersebut dapat digunakan untuk forecasting, yaitu perakiraan di waktu datang. Kemudian asumsi Galat bisa dilihat di sini. Kemudian koleksi semua model linear TS time series dinamakan ARIMA PDQ dari Box Jenkins tahun 1976. Kemudian yang C, asumsi-asumsi, bisa dilihat pada persamaan yang ini.
Kemudian bisa juga dilihat dari plot observasi terhadap waktu. Ciri-cirinya juga sudah dijelaskan di sini. Kemudian untuk identifikasi model, untuk model non-stasioner, khusus model stasioner, harus didiferensiasikan terlebih dahulu agar menjadi stasioner dengan cara YT dan XT1 gitu. Kemudian untuk bagian keempat yaitu ACF dan PACF. ACF yaitu autocorrelation function, yaitu fungsi di antara leg K dengan rho K dan korelasinya dari YT dan YT min K. Kemudian rumus ACF-nya sudah ditampilkan di sini. Dan rho K sama dengan 0, yaitu apabila min di antara plus minus 1,96 per akar N. Gitu. Kemudian untuk PACF, yaitu partial autocorrelation function dengan yaitu fungsi antara leg K dengan pi KK dan korelasi dari YT sampai YT min K setelah pengaruh Y ditiadakan. PACF dapat didefinisikan sebagai koefisien suku terakhir dari regresi YT. Kemudian PACF adalah PACF sampel untuk leg K, kemudian taksiran dari PK atau PKK, kemudian PK. Kemudian untuk model-model dari waktu stasioner bisa dilihat di sini, yaitu ada autoregresi moving average maupun autoregresi moving average, yaitu atau ARMA. Kemudian untuk pemilihan model dari waktu, model yang dipilih yaitu model dengan akurasi tinggi, yaitu model dengan nilai residual terkecil. Untuk pencarian nilai residual untuk cara cepatnya bisa langsung menggunakan aplikasi seperti SPSS atau RStudio. Kemudian bagian ke-6, Box-Jenkins. Tahap pertamanya yaitu melakukan plot terhadap time series. Jika stasioner, lanjutkan ke 3 tahap iteratif. Jika tidak, lakukan transformasi atau diferensiasi sampai terbentuk kestasioneran pada plot time series. Kemudian 3 tahap iteratif sendiri terdiri dari identifikasi, penafsiran parameter, dan uji diagnostik. Apabila ada asumsi yang dilanggar, maka ulangi lagi 3 tahap iteratif. Kemudian bagian pertama yaitu identifikasi. Identifikasi untuk model AR yaitu menurun secara eksponensial atau membentuk gelombang sinus teredam, dan BLCF cutoff setelah leg P. Untuk moving average, pada ACF cutoff setelah leg Q, dan BACF menurun secara eksponensial atau membentuk gelombang sinus teredam. Kemudian yang kedua, penaksiran parameter dapat menggunakan metode kuadrat terkecil untuk model AR, maksimum likelihood, serta Maillard. Untuk Maillard biasanya digunakan pada SPSS. Kemudian yang uji diagnostik, langkah ketiga, model deret waktu dikatakan cocok apabila rataan 0 dan variasi residual konstan. Plot residual tersebar di sekitar 0 tanpa tren. Yang kedua, residual berdistribusi normal. Histogram residual dekat dengan garis merah distribusi normal. Yang ketiga, residual saling bebas. Nilai korelasi residual pada setiap leg berada dalam batas signifikansi. Kemudian ada uji Liung box buat uji residu, yaitu dengan hipotesis H0 model cocok dengan data dan H1 yaitu model kurang cocok dengan data. Rumusnya bisa dilihat di sini dengan N banyak observasi, K banyaknya leg, RI residu dari leg ke I, serta H0 ditolak apabila nilai uji residu lebih besar ketimbang nilai V kuadrat 1 min alpha atau p-value lebih kecil dari alpha. Kemudian yang terakhir yaitu prediksi.
Tujuan utama dari permodelan waktu yang didasarkan pada model terbaik yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu dengan persamaan berikut. Kemudian untuk contoh kasus sederhana, kami mengambil 5 sampel data teratas dari data yang kami gunakan pada tugas besar ini. Berikut gambarnya sudah terlihat. Dalam metode box Jenkins, langkah pertama yaitu melakukan plot time series. Agar mudah, kami menggunakan RStudio karena lebih cepat dan efektif. Kemudian berdasarkan plot di atas, data ini terlihat tidak stasioner, maka harus dilakukan diferensiasi. Dan setelah diferensiasi pertama menjadi stasioner, maka selanjutnya dilakukan analisis. Untuk di RStudio sendiri ada analisis auto ARIMA gitu. Jadi langsung terlihat bahwa modelnya itu didapatkan 010 gitu. Dan kemudian uji residualnya seperti berikut. Dan langkah terakhir yaitu memetakan prediksi berdasarkan model ARIMA yang telah dibuat. Ini untuk tahun mendatang, berarti kurang lebih sama dengan tahun kelima. Gitu. Kemudian untuk prosedur kerjanya, sesuai dengan penjelasan pada box Jenkins pada bagian 2.1, bisa dilihat pada flowchart berikut ini. Sekian, terima kasih. Saya Alfitri Diaulhaq, NIM 1222006 dari kelompok 1 akan memaparkan bab 3 mengenai data dan statistika deskriptif. Nah, di tugas besar kali ini kami memakai data produksi minyak mentah dan gas alam yang kami rujuk dari Badan Pusat Statistik dengan link sebagai berikut. Nah, akan terdapat 2 variabel, yaitu produksi minyak mentah dalam 1000 barel dan produksi gas alam dalam MMSCF. Nah, kemudian untuk sekilas mengenai grafik deret waktu, di sini bisa kita simpulkan bahwa produksi minyak mentah ini cenderung mengalami tren turun, sedangkan grafik deret waktu produksi gas alam cenderung stasioner. Kemudian di bagian 3.1, di bagian sari numerik akan baik dengan dari Excel maupun dengan RStudio akan didapatkan sari numerik berupa data minimum, data maksimum, range, median, rataan, variansi, skewness, serta kurtosis dari kedua variabel dengan nilai yang tertera berikut. Nah, berdasarkan sari numerik yang kami dapatkan akan bisa ditarik informasi berupa produksi terendah dan produksi tertinggi dari kedua variabel, kemudian rata-rata produksi kedua variabel, kemudian skewness, yaitu skewness produksi minyak mentah ini bernilai positif, yang artinya data-data produksi minyak mentah setiap tahunnya itu lebih banyak yang lebih rendah daripada rata-rata produksi keseluruhan. Sedangkan di gas alam kami menemukan skewness-nya adalah negatif, yang menunjukkan bahwa data-data di produksi gas alam itu cenderung lebih tinggi daripada rata-rata keseluruhan. Sedangkan untuk kurtosis, produksi minyak mentah dan produksi gas alam ini sama-sama kurang dari 3, yang menunjukkan bahwa distribusi data akan lebih landai daripada distribusi normal, yang berarti data-data dari kedua variabel ini menyebar tidak merata atau bervariasi. Nah, di bagian 3.2 kami menyajikan sari grafik. Yang pertama diagram kotak titik atau box plot. Seperti ini apabila didapatkan dari Excel dan juga dari RStudio. Nah, bisa didapatkan dari sini bahwa ini nilai minimum, nilai maksimum, kemudian kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dan juga rata-rata. Nah, dari sini kita juga tidak mendapatkan data pencilan. Sedangkan kalau kita lihat di diagram kotak titik gas alam, kita akan menemukan data pencilan, yaitu 2 data pencilan bawah dan 1 data pencilan atas.
Nah, jarak antara Q1 dan Q2 ini lebih kecil daripada Q2, Q3 yang menunjukkan skewness-nya positif, sedangkan data di gas alam, jarak antara Q1, Q2 itu lebih besar daripada Q2, Q3 yang berarti skewness-nya akan negatif. Kemudian ini juga kami sajikan histogram, kemudian diagram pencar antara minyak mentah terhadap gas alam dan juga gas alam terhadap minyak mentah, di mana di sini kami menemukan data sangat menyebar dan cenderung tidak memiliki korelasi, namun di sini masih sebenarnya mereka kedua data ini masih memiliki korelasi positif namun sangat rendah. Kemudian grafik deret waktu seperti yang di awal tadi, produksi minyak mentah cenderung tren turun sedangkan gas alam cenderung stasioner. Selanjutnya, Christian Tutus, NIM 122200064. Saya akan menjelaskan bab 4 mengenai aplikasi analisis deret waktu pada data. Pada bagian bab 4 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu grafik deret waktu, permodelan deret waktu, uji diagnostik dan kesesuaian, juga interpretasi. Pada bagian grafik deret waktu sudah terdapat 2 grafik. Yang pertama ada produksi minyak mentah dan kondensat seperti ini. Yang kedua adalah produksi gas alam. Pada permodelan deret waktu, produksi minyak mentah dan kondensat dengan menggunakan auto ARIMA diperoleh ARIMA 0,1,0. Karena model tidak stasioner sehingga persamaan model deret waktu ARIMA 0,1,0, data produksi minyak dan kondensat adalah ZT sama dengan YT kurang 1 dengan drift minus 100 minus 12.582,674. Karena pada uji kesesuaian itu tidak sesuai, maka dengan menggunakan metode manual, di mana p-value-nya masih lebih dari 0,05 pada ADF test, sehingga dilakukan diferensiasi pertama yang disebut data 3. Uji ADF lagi diperoleh, nilai p-value data 3 masih lebih dari 0,05, sehingga diulangi kembali, dan setelah diferensiasi kedua, dilakukan uji p-value, dapatkan nilai p-value kurang dari 0,05, sehingga data sudah stasioner. Menggunakan grafik ACF dan PACF didapat nilai PDQ yaitu 3,2,3 yang sebelumnya juga telah diuji nilai yang paling tepat seperti mencoba 0,2,0, 0,1,0 dan lainnya dengan uji residual. Selanjutnya untuk produksi gas alam dengan menggunakan auto ARIMA diperoleh ARIMA 0,0,0. Dengan ARIMA tersebut sama halnya dengan produksi minyak dan kondensat di awal, bahwa p-value yang didapat pada ADF test itu masih lebih besar dari 0,05 sehingga dilakukan diferensiasi. Setelah diferensiasi pertama memiliki nilai p-value yang masih di atas 0,05, maka dilakukan diferensiasi kedua, barulah didapat nilai p-value yang kurang dari 0,05 sehingga data sudah stasioner dan menggunakan grafik ACF dan PACF dapat nilai PDQ yaitu 3,2,3 yang sebelumnya juga telah diuji nilai yang paling tepat seperti mencoba 0,200 dan 0,10 dan lainnya juga dengan uji residual. Selanjutnya untuk bagian 3 kita akan membahas uji diagnostik dan kesesuaian pada produksi minyak mentah. Karena P kurang dari alfa maka H0 ditolak atau data tidak sesuai. Rataan tidak nol dan variasi residual tidak konstan. Nilai korelasi residual pada setiap leg ada yang tidak berada dalam batas signifikasi. Artinya residual tidak saling bebas. Residual tidak berdistribusi normal. Demikian kodenya dengan grafik yang muncul. Dengan L ujung box test didapat p-value 0,2861 yang artinya lebih dari 0,05. Model sesuai dengan data. Rataan 0 dan variasi residual konstan. Nilai korelasi residual pada setiap leg berada dalam batas signifikansi, artinya residual saling bebas. Residual berdistribusi normal, demikian. Menggunakan cek residual,
P-value lebih dari 0,05 maka H0 tidak ditolak, artinya diterima dan data sudah sesuai. Data 0 dan variansi residual konstan seperti ini. Nilai korelasi residual pada setiap leg berada dalam batas signifikansi, artinya residual saling bebas seperti ini. Dan untuk bagian yang terakhir yaitu interpretasi. Interpretasi untuk produksi minyak. Prediksi produksi minyak dan kondensat pada 5 tahun mendatang, nilai produksi minyak mengalami perubahan di rentang kurang lebih 8.000 kali 103 barel. Ya. Dan untuk interpretasi produksi gas alam, prediksi untuk produksi gas alam nilainya untuk 5 tahun mendatang konstan pada nilai produksi sekitar 2.900.000 mm SCF. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Selanjutnya, saya Muhammad Ais Muharram, NIM 1222002, akan menyampaikan tentang kesimpulan. Kesimpulan dari pengolahan data produksi minyak mentah dan gas alam dari tahun 1996 hingga 2020 per 20 Desember 2021 menggunakan analisis deret waktu adalah sebagai berikut. Pertama, karakteristik data pada data produksi minyak mentah dan kondensat dari tahun 1996 hingga 2020 per Desember 2021 berupa data yang tidak stasioner, sehingga agar analisisnya dapat berlanjut perlu dilakukan diferensiasi pada data yang kemudian didiferensiasi hingga 2 kali agar memperoleh model yang sesuai. Pada data produksi minyak mentah dan kondensat berdasarkan grafik diperoleh juga kesimpulan bahwasanya dari tahun ke tahun produksi minyak mentah dan kondensat cenderung turun. Pada karakteristik data produksi gas alam dari tahun 1996 hingga 2020 per 20 Desember 2021 sudah memiliki karakteristik data yang sesuai sehingga bisa langsung dilakukan pemodelan. Sedangkan untuk grafik produksi dari gas alam tergolong stasioner atau naik turun dengan teratur. Yang kedua, pada pemodelan deret waktu yang sudah stasioner pada produksi minyak mentah didapatkan model ARIMA 324 atau dengan diferensi 2 kali lag P dengan P adalah 3 pada PACF. Kemudian dengan lag Q dengan Q adalah 4 pada ACF yang telah dilakukan uji diagnostik dan datanya sesuai. Sedangkan untuk gas alam dilakukan auto ARIMA dan setelah dijalankan uji diagnostik datanya sesuai dengan hasil model 000 atau dengan diferensiasi 0 kali dan tidak ada lag P dan lag Q. Yang ketiga yaitu produksi nilai variabel pada waktu yang akan datang berdasarkan perhitungan yang kami lakukan untuk produksi minyak mentah dan kondensat nilainya mengalami perubahan di rentang kurang lebih 8.000 kali 10 pangkat 3 barel pada 5 tahun mendatang. Sedangkan untuk gas kondensat nilainya untuk 5 tahun mendatang cenderung konstan atau sama pada nilai 2.900.000 mm SCF. Pustaka yang kami gunakan yaitu UNDP 2001 Human Development Report 2001 Making New Technologies Work for Human Development New York Oxford Press. Smil Vaclav 2004 World History and Engine Energy Winnipeg Elsevier Inc. BPSGOI 2021 Desember Produksi minyak bumi dan gas alam 1996 sampai 2020 diakses pada 19 Desember 2021 dari website https www.bpsgoid Stackable 2009-615-1092 Produksi minyak bumi dan gas alam 1996 sampai 2020 HTML. Hawk, McCann, and Craig 2012 Introduction to Mathematical Statistics edisi ke-7 Boston Person Education. Kemudian Kakak Statistika 2018 modul praktikum statistika. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1 Alfitri Diaul Haq, Alianisa Haliza, Bagus Aulia Ahmad Fahrezi, Christian Tutus Parmana Butar-Butar, dan saya sendiri Muhammad Ais Muharram. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami.